kok takut betul Bambang Tri ini bebas, karena memang saya melihat bahwa dengan bebas Bambang Tri, maka dia bisa bebas memberikan keterangan pada saat persidangan yang dilakukan oleh saudara Taufik dan teman-teman di Solo, juga saudara Komarudin ya, di Sleman ya kan, dan yang lain-lain gitu loh ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi saya bersama Bang Muslim Arbi, salah satu tokoh yang pernah kita wawancara. Beliau adalah orang yang cukup dekat dengan Bambang Tri. Dan baru-baru ini kita lihat hari Selasa kemarin pengacara dari Pak Bambang Tri yang hari ini masih di dalam tahanan ya teman-teman semua. Beliau adalah penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2, yang inilah orang yang dikriminalisasi dalam tanda kutip secara nyata oleh rezim pada saat itu. Meskipun waktu itu yang melaporkan bukan Pak Jokowi langsung, tapi Dodo Baidowi. Kita masih ingat dia yang melaporkan, dan akhirnya Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara dengan tuntutan putusan pada waktu itu 6 tahun, kemudian mengajukan PK jadi 4 tahun. Nah, Bang Muslim, langsung saja kita ingin dengar Bang Muslim update terbaru tentang Bambang Tri, khususnya terkait PK yang kemarin diajukan oleh kuasa hukumnya. Seperti apa dan update-nya gimana, Bang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 1440 Hijriah. Semoga Allah SWT memberkahi bangsa ini dan memberkahi umat Islam sedunia. Terkait dengan persoalan Bambang Tri, setelah saya bertemu dengan kuasa hukumnya, tadi pagi saya memang berkomunikasi dengan Parliman. Oh iya. Jadi Parliman itu adalah kuasa hukum dari Bambang Tri yang mengajukan PK ke MA. Iya. Pertimbangan dia tujuannya supaya Bambang Tri dibebaskan. Oke. Nah, tapi sebelumnya memang waktu saya ketemu dengan petugas lapas pada tanggal 3 Juni yang lalu, waktu itu mereka menyatakan bahwa mengirim surat ke pusat, ya kan, dan berharap 1 bulan akan ditanggapi dan kemudian ada jawaban. Nah, ternyata saya ditelepon, ya kan, kira-kira seminggu yang lalu Bambang Tri akan bebas pada tanggal 26 Agustus 2000 besok ini. Oke. 26 Agustus besok ini. Nah, jadi itu sudah ada SK-nya, ya kan. Dan itu pun sudah saya sampaikan kepada Parlimen tadi pagi, ya kan. Parlimen bilang sebetulnya kan tujuan kita adalah mengajukan PK ini agar supaya Bambang Tri bisa dihadirkan di dalam peninjauan kembali itu, dan diharapkan dari situ kan ada surat. Ada surat pembebasan, ya kan, sehingga dia bisa bebas pada tanggal 28 Agustus nanti. Nah, jadi ini sebetulnya kan menjadi rancu karena antara kasus Bambang Tri dan Gus Nur yang sama-sama diputus, ya kan, melalui persidangan di PN Solo kemarin itu, tetapi kan dan masing-masing sudah menjalani hukuman 2/3 masa hukuman. Gus Nur sudah bebas duluan, pembebasan syarat, sedangkan Bambang Tri belum. Jadi itu menjadi pertanyaan, artinya bahwa kok takut betul Bambang Tri ini bebas, karena memang saya melihat bahwa dengan bebas Bambang Tri, maka dia bisa bebas memberikan keterangan pada saat persidangan yang dilakukan oleh saudara Taufik dan teman-teman di Solo, juga saudara Komarudin ya, di Sleman ya kan, dan yang lain-lain gitu loh, ya kan. Artinya bahwa karena apa, pelaku utama dari kasus masalah jasa palsu ini kan bukan pelaku utama. Yang pertama sekali menulis tentang ini kan Bambang Tri.
Dia kan dalam buku Jokowi Undercover 2, ya, ya kan? Yang sebelumnya juga. Nah, itu Undercover 1. Nah, jadi artinya bahwa begini, saya mengatakan bahwa kalau memang apa namanya, ya maaf ya, Jokowi dan orang timnya intelektual, akademis, itu buku dijawab dengan buku. Betul. Nah, sebagaimana dulu di zaman SBY itu ada Dr. George Yunus Alexandro menulis tentang membongkar gurita Cikeas. Nah, lalu kemudian timnya SBY itu bukan menangkap si penulisnya, bukan menangkap George Yunus Alexandro, tetapi mereka menulis itu, membuka, ya kan, menjawab itu dengan buku yang ditulis oleh, kalau nggak salah pada waktu itu oleh ada penulisnya itu, ya kan. Nah jadi apa namanya, itu kan intelektual, betul, gentleman, ya kan, agak akademisi, kan itu masalahnya kan gitu. Dan artinya gini kan, masa dunia sudah begini terang benderang, informasi yang sudah begini hebat, kenapa buku itu dijawab dengan penjara? Kan itu masalahnya kan gitu loh. Itu jadi malah saya usulkan dalam tulisan saya itu bahwa kalau Bambang Tri menulis Jokowi Undercover, bikin lagi buku Jokowi Upper Cover. Kok ini malah jadi dengan harusnya dijawab dengan buku juga. Buku juga. Jokowi Upper Cover supaya ini barang ini, artinya itu kan cerita sisi gelapnya Jokowi. Iya. Nah, Jokowi menjelaskan ini sisi terang saya kan gitu dia. Mulai asal usulnya, sekolahnya dan sebagainya. Gitu. Kalau kita lihat timnya banyak juga sebenarnya. Ya banyak kalau kita lihat dari pengacara-pengacaranya, pembela-pembelanya itu loh. Nah, jadi menurut saya itu yang sangat saya sayangkan, ya kan. Bahkan lebih saya sayangkan lagi adalah UGM. Ya kan, sebagai artinya gini kan, kalau tudingan Bitor itu benar, bahwa ijazah itu dibikin di Pasar Pramuka, Universitas Pasar Pramuka, lalu kemudian dibela UGM, ini alamat. Iya. Itu artinya apa? Kan kita bisa menuding UGM dibayar berapa? Apalagi mantan rektornya jadi menteri 2 periode. Ya kan, berarti kan itu acaranya kan gitu loh. Ya kan? Betul. Dan ini kan merusak akademi dunia pendidikan gitu loh masalahnya kan. Artinya dengan begitu, saudara jangan kuliah capek-capek. Kita bikin aja palsu, datang ke kampus gimana, suruh dia legalkan. Kan gila ini kalau begitu caranya. Nah, jadi sebetulnya di sinilah saya melihat bahwa Bambang Tri itu jangan lagi lama-lama ditahan. Segera dibebaskan kalau kita menganggap negeri ini negeri berdemokrasi. Masa demokrasi orang menulis buku ditahan di penjara? Gimana coba itu kan? Dan bukunya dilarang dilarang. Kecuali kalau bukunya PKI mungkin. Iya, PKI barangkali, tapi itu pun kan artinya kan orang buku PKI itu kan di zaman sekarang kan sudah bebas mana-mana kan, kayak misalnya gini kan, Malilok dan Malaka yang dianggap itu kiri banget. Yang sekarang ini malah bebas dibahas, atau misalnya buku-buku yang ditulis oleh siapa namanya itu oleh si penulis Lekla itu, si siapa namanya itu, sekarang juga bebas dibaca orang gitu loh, ya kan? Atau tentang misalnya Marxisme, misalnya kan gitu. Marxisme. Iya, itu kan semua bebas sekali bicara kan. Karena apa? Itu ke ilmu. Betul. Memang nggak boleh orang mempelajari seperti itu kan, baca seperti itu. Nah, jadi itulah yang disayangkan, kenapa bukan buku dibalas dengan buku, tetapi buku dibalas dengan senjata, dengan penjara. Kan itu dia. Itu loh. Ini sangat, dan ini menurut saya adalah langkah-langkah apa nama orang ini, peradaban kemunduran peradaban. Jadi kita ini sama zaman apa itu, zaman batu lagi. Iya. Dan kalau kita lihat Bang, apa yang ditulis Bambang Tri, kebetulan beberapa kali kita sempat membaca bukunya ya di Jokowi Undercover 2. Ini seperti pernyataannya Pak Jokowi tahun 2017 ketika dia di UGM. Dan kemudian itu di dalam buku Jokowi Undercover 2 itu juga sudah ada sebenarnya Pak Kasmujo itu. Dan memang benar. Makanya kan gini kan. Jadi kemarin itu kan saya sempat ditelepon sama Bambang Tri, dibilang Pak Arbi, Pak Arbi, itu kan saya tanya, Mas, itu ada nggak itu yang pernyataan bantahan dari, karena begini menurut Bambang Tri, memang itu Kasmujo itu
bikin pernyataan. Oke. Makanya saya ngejar sama Bambang Tri itu, Mas, itu saya bilang di buku itu ada. Di buku Jokowi. Nah, ternyata sekarang ada. Terbukti. Begitu didatangi Rismon ke rumahnya, ternyata meskipun dengan pasien dengan dibalu, di anu itu Tapi kayak orang jujur. Iya, jadi kan sekarang kita mau tanya yang jujur itu siapa? Betul. Jokowi atau Pak Smujo kan itu dia kan itulah. Nah itulah. Dan Jadi artinya kan berarti apa yang ditulis Bang Bambang Tri di benar. Jokowi Undercover 2 itu terbukti. Gitu. Dan itu bukan fitnah. Bukan Terus fitnah. kenapa dia harus penjara? Gitu. Makanya. Nah itulah yang kemudian menjadi pertanyaan saya, kenapa divonis sampai 6 tahun oleh Iya. PN Solo? Vonis itu murni atau tidak? Kemudian memang akhirnya turun menjadi 4 tahun. Tapi kalau mempertanyakan kualitas vonis pengadilan Solo, pengadilan Surakarta, pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung, ya kan? Gitu loh. MK, Mahkamah MA. Iya. Nah, itu loh. Dan Bang, kalau kita lihat kan sebenarnya Undang-Undang ITE kan juga sudah direvisi ya, Nggak berlaku lagi. dan nggak berlaku lagi. Iya. Sementara Bambang Tri dan Gus Nur waktu Iya. itu putusannya adalah terkait Undang-Undang ITE menyebarkan Iya, betul. berita bohong Iya, bohong. katanya. Meskipun nggak terbukti kan? Meskipun itu Nggak terbukti. tidak. Bukti dia bilang bohong, ijazahnya nggak ada bagaimana tuh? Nah, artinya sebenarnya harusnya Bambang Tri ini sah untuk kemudian dibebaskan. atau seperti apa? Karena itu undang-undangnya udah nggak ada kan? Iya, Udah nggak berlaku artinya- lagi undang-undang ITE itu kan gitu loh. Itu. Iya. Dan Bang Muslim Arbi, kalau kita lihat ini perkembangan ijazah palsu ini, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, ini kan semakin kesini semakin mengerucut ya. Iya. Kemarin kalau kita dengarkan dari Polda, konon katanya sudah memeriksa 49 orang, diantaranya adalah yang dari UGM dan dari SMA-nya Pak Jokowi, yang kemudian itu menjadi bahan penyelidikan terakhirnya. Nah, di sisi yang lain kita juga lihat perkembangan dari Rismon, kemudian dari Pak Roy Suryo, yang kemarin konon katanya Pak Roy Suryo juga mendapatkan ada SMS dari terduga yang namanya Paiman Raharjo, yang konon katanya dia adalah salah satu wakil menteri di eranya Pak Jokowi. Betul. Yang mempunyai fotokopi bahasanya dia, meskipun dia membantah tahun 2003 katanya sudah tutup, tapi kan kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. 2002 ya. Soalnya di Pasar Pramuka sudah terbakar, kita Iya, bagaimana 2024 kemarin ya? Nah, artinya di sini semua sama-sama ini antara Polda dan Pak Rismon dan kawan-kawan ini sama-sama apa namanya ya, sama-sama menguat nih. Nah, kira-kira Bang Muslim Arbi melihatnya ke depan akan seperti apa ini? Jadi begini kan, sebetulnya yang perlu diperiksa itu adalah Jokowi dulu. Oke. Periksa Jokowi, kemudian ijazah itu diperiksa. Oke. Ya kan? Jadi jangan memeriksa menurut saya Roy Suryo, Rismon itu kan para pakar, para ahli. Karena apa? Selama ini kan mereka ini nggak dibantu oleh publik. Artinya gini, di publik itu nggak ada yang membantah Roy, nggak ada yang membantah Rismon, ya kan? Terus kemudian mereka diperiksa, emang polisi tahu apa? Emang polisi punya pakar? Kan nggak punya. Gitu loh. Jadi kenapa harus Rismon, Roy, Egy, ya kan? Yang harus diperiksa itu loh. Gini ya, ketika MK itu masih dipimpin oleh Anwar Usman, saya Egy, ya kan, dan teman-teman itu melaporkan Anwar Usman ke Polda Metro. Sampai hari ini laporan sudah diterima, nggak ada itu. Oh, sampai hari ini itu melaporkan tentang pelanggaran KKN. Itu kan ada undang-undang melarang KKN kan? Betul. Nah, artinya bahwa ini bagaimana kinerja Polda Metro, gitu loh, ya kan? Waktu itu kalau tidak salah Kapolanya apa namanya Soeharto, apa itu? Karyoto. Nah, jadi maksud saya kalau seperti ini kan orang menganggap polisi ikut berpolitik, bukan menegakkan hukum. Dugaannya begitu. Dugaan saya seperti itu. Artinya kenapa yang disasar itu orang-orang yang sampai hari ini kepakaran mereka itu Indonesia itu orang top seperti Rismon, seperti Roy itu kan top pakar ahli, pakar hebat. Dan ingat bahwa persoalan jasa palsu ini sudah mendunia.
Oh, sudah mendunia. Seluruhnya seperti disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin itu kan gitu loh. Bahwa diaspora Indonesia luar negeri sudah tahu masalah ini kan itu dia. Bahkan mereka pakar forensik yang dari Amerika pun mau membantu gitu loh ya kan. Nah, jadi jangan anggap bahwa ini masalah yang sepele. Ini menyangkut masalah nama baik bangsa dan negara gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini saya juga memandang itu tadi. Kenapa misalnya harus dari pihak para pelapor saja yang istilahnya diusut dan disidik, ya kan gitu loh, ya kan. Nah kalau memang usut juga panggil Victor, minta keterangan dia. Oh iya, Pak Victor ya, yang iya kan, terang-terangan. Dia langsung mengatakan bahwa ijazah itu adalah palsu, terang-terangan itu. Dan itu dibuat di pasal pramuka, itu jelas panggil juga wakil menteri, si Pak Iman itu kan, gitu. Pak Iman Raharjo itu diperiksa, ya, itu loh, ya kan. Dan panggil nama-nama yang disebut oleh Victor itu loh, ya kan. Nah, terutama sekali itu adalah bahwa kan juga yang menyinggung masalah ijazah palsu ini kan juga tentang ijazah ini adalah Megawati, ya kan, Prabowo yang diungkapkan tadi itu kan itu masalahnya kan. Ya, artinya kan bahwa sudah selevel itu, artinya atensinya itu level presiden, mantan presiden. Nah, dua-duanya ketua partai besar, kan itu masalahnya kan gitu. Keterangan mereka juga dipanggil. Karena seperti disebutkan Bang Amir tadi, bahwa ketika masuk sebagai calon gubernur DKI itu kan yang 2012 itu yang tanda tangan itu kan ketua umumnya Megawati. PDIP. Kemudian ketua umum Gerindra kan Prabowo. Oh iya ya, waktu itu gabung mereka. Mestinya mereka juga dipanggil loh. Kalau hukum itu kan semua sama. Equality before the law. Semua sama di mata hukum, panggil gitu ya kan. Supaya negeri ini hukum itu benar-benar tegak. Ya kan, jangan sangat dianggap mereka oposisi ini, ubuk-ubuk mereka. Gitu. Itu bukan hukum namanya. Oke, Bang Muslim, sekarang kan masih makin mengerucut. Dan ada orang-orang yang bilang begini, Bang Muslim. Kalau ini ijazahnya Pak Jokowi misalnya palsu, terus emang kenapa? Katanya begitu, Bang. Gimana tuh Bang tanggapannya, Bang? Jadi gini kan, uang palsu saja nggak bisa dipakai belanja. Bagaimana ijazah palsu? Bagaimana tuh? Jadi ijazah palsu melahirkan presiden palsu selama 10 tahun negara palsu. Ya kan? Nah, negara palsu. Kenapa? Negara yang dipimpin oleh presidennya ijazahnya palsu. Ya kan gitu loh. Ya kan? Semua tanda tangan dia, undang-undangnya dia, peraturan yang dibuat, ya kan? Peraturan Kepres, ya kan, Impres, peraturan presiden dan lain sebagainya. Semuanya palsu. Itu adalah akibat. Jadi Panglima palsu, Kapolri palsu, menteri-menteri palsu, DPR palsu, ya kan, semua palsu. Ibarat ini beli kita jalan di atas karpet nih, karpetnya ditarik, semua tumpang semua di bawah itu. Nah jadi termasuk hutang luar negeri kita. Nah jadi jangan dianggap bahwa ini masalahnya sepele gitu loh. Jangan dibilang kalau palsu kenapa rupanya loh. Kok mau itu loh? Sekarang gini saja, anak saja kalau punya akte lahir palsu begitu. Apalagi ini negara, apalagi ini menyangkut masalah kekuasaan, gimana sih? Dan ini menyangkut masalah, makanya begini kan. Mestinya kalau sudah seperti ini, ya sudah ngaku aja lah Jokowi. Ya kan? Kemarin tuh ada yang mengusulkan ngaku, minta maaf, lari ke luar negeri. Daripada seperti yang dibilang sama yang dikutus sama Bang Amir tadi, ya omongan yang disampaikan oleh Luhut itu kan gitu loh. Kalau memang terbukti ini jangan sampai diusir oleh masyarakat Solo. Iya. Nah jadi itu tadi efek hukum daripada kalau ini palsu, dahsyat ya. Panjang ya Bang ya. Panjang ya kan, bahwa negara ini gak ada harganya gitu. Nah, ini sudah sampai ke luar negeri. Itu masalahnya kan gitu loh. Nah jadi sekali lagi bahwa ini jangan dianggap sepele. Kenapa? Kalau ini palsu, anggota dewan yang selama 10 tahun itu palsu, ya kan, tidak sah. Gaji yang mereka terima tidak sah, kita bisa buat itu. Jadi selama 10 tahun, ya kan, presidennya palsu itu, maka semua harus kembali dirampas untuk kembali ke negara. Betul. Saya kira itu. Iya. Jadi konsekuensinya sangat panjang. Sangat, bukan sekedar panjang, dahsyat. Iya, dahsyat. Dan ini pahit bagaimanapun tetap harus kita lakukan. Untuk membenahi ini ke depan. Tapi kalau ini dibiarkan,
ini saya kira sama saya melambung waktu. Gitu. Oke. Ya, Bang, terakhir nih saya pikir penting ya untuk terus Bang Muslim sebagai orang dekatnya Bambang Tri untuk terus menyuarakan ya, karena saya pikir kalau kemarin narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi itu ketika konferensi pers kan justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi, Bang. Gitu loh, masalahnya di situ. Justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Kenapa dikriminalisasi? Karena dia sudah tidak menjabat sebagai presiden, tapi terus dipaksa-paksa untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi yang dikriminalisasi Pak Jokowi. Padahal kalau kita lihat sisi lainnya adalah yang jelas-jelas di penjara itu adalah Bambang Tri dan Gus Nur. Belum lagi kalau kita lihat aktivis-aktivis yang lain zamannya Pak Jokowi yang kena UU ITE itu banyak Nainggolan, Bu Yani, banyak banget lah. Nah, Habib Rizik termasuk salah satunya juga di penjara di eranya Pak Jokowi pada waktu itu. Nah, closing statementnya, Bang. Ya, jadi begini kan. Kembali kepada masalah itu, saya berharap ke depan, terutama sekali politiknya Prabowo jangan mengulangi lagi. Jangan mengulangi lagi. Artinya kegelapan, ya kan? Iya, kegelapan yang kembali disuarakan oleh mahasiswa itu, ya kan? Atau noda-noda hitam sejarah kekuasaan Jokowi itu, ya kan? Makanya sebetulnya publik itu menyambut baik kalau kemudian orang-orangnya Jokowi yang ada pemerintahan Prabowo itu dibersihkan. Dan kemudian nggak ada kompromi dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, ya kan? Sehingga tidak ada lagi kriminalisasi kepada aktivis, ya kan? Para ulama, ya kan? Kemudian tidak ada lagi kebebasan berbicara, undang-undang itu terjamin, ya kan? Jangan orang nulis buku ditangkap di penjara, kan itu masalahnya kan. Ini kan hina-hina betul, kita ini kayak goblok yang minta ampun itu loh. Lu kalau nggak bisa nulis, lu jangan nangkap orang dong. Saya kira itu. Nah, jadi dengan demikian ke depan itu kita ingin menata bangsa ke depannya, apalagi sekarang ini kan situasi negara kita ini memang di tengah-tengah dosa-dosa politik yang dilakukan ini, hutang luar negeri, ya kan? Besok juga kemudian besok kita bayar hutang, ya kan? Kemudian segala centang perenang carut marut, ya kan? Nah itu. Nah, jadi dengan demikian hukum tegak, demokrasi juga semakin berjalan baik kan gitu ya. Kemudian wibawa pemerintah, wibawa presiden itu tinggi. Jangan jadi seperti ini lagi. Tiap hari cuma kita buka, tiap hari itu Jokowi dimaki di medsos itu kan. Kan kasihan itu lah masalahnya kan. Nah, jadi artinya ini ada harapan besar kepada Presiden Prabowo, ya kan, dan dengarkan, ya kan, suara, termasuk suara kami ini dengarkan bahwa kami ini bukan karena benci siapa-siapa. Yang disampaikan oleh teman-teman YouTuber dan sebagainya dan teman-teman media yang kritis, semuanya ini adalah demi bangsa ini sendiri. Jadi nggak ada kita mau sengaja mau merusak pemerintahan, bukan gitu loh. Kita bicara apa adanya, termasuk Bambang Tri ini segera dibebaskan. Baik, terima kasih Bang Muslim Arbi atas waktunya dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Demikianlah wawancara eksklusif kita dengan Bang Muslim Arbi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa memberikan berita terbaru tentang Bambang Tri dan juga ijazah palsu Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.